Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi tani. Sahabatku sekalian semua, pada kesempatan ini saya akan membagikan tips bagaimana cara merawat padi yang sudah direndam oleh banjir. Karena banyak sahabat kita yang bertanya, dikarenakan banyak sahabat kita yang mengalami padinya terendam. Perlu sahabat inovasi ketahui, ketika banjir tanah menjadi asam dikarenakan banyaknya unsur hara yang ada di daerah tinggi akan turun ke daerah rendah. Ini menjadi satu permasalahan bagi kita, bagi petani-petani kita. Makanya banyak petani kita yang gegabah ketika padinya sudah terendam oleh banjir. Mereka salah melakukan aksi atau salah melakukan tindakan. Bukan padinya menjadi sehat, bagus, akan tetapi malah menjadi lebih parah, atau bisa dikatakan harus menanam lagi. Ini yang harus diwaspadai oleh setiap petani. Karena apabila tindakannya salah, ini menyebabkan kerugian yang sangat besar. Makanya kita harus jeli dan kita harus inovatif. Karena ketika padi terendam banjir, baik itu 2 hari, 3 hari, 5 hari sampai seminggu ataupun lebih, maka yang rusak yang utamanya itu unsur jaringannya. Otomatis terjadi pembusukan baik batangnya, akarnya agak sulit sedikit. Maka hal yang perlu dilakukan adalah tepat sasaran. Akan tetapi banyak sahabat-sahabat inovasi kita setelah terendam begitu lama oleh banjir, mereka melakukan pemupukan. Padahal seperti saya bilang tadi, tanah sudah kelebihan zat asam, kelebihan unsur hara. Maka yang pertama yang harus kita lakukan yaitu memperbaiki tanah atau menetralkan unsur hara. Maka hal-hal yang perlu dilakukan oleh sahabat-sahabatku sekalian, ketika padi kita sudah terendam oleh banjir, maka lakukanlah beberapa langkah yang mungkin banyak sahabat kita tidak melakukan. Akan tetapi kami di sini berinovasi dan mengevaluasi setiap hal yang sudah kami lakukan dengan petani-petani binaan kami, petani-petani yang mau berinovasi. Yang pertama yang kami lakukan selalu setelah banjir yaitu mengocorkan sedikit sabun colek, mengocorkan keliling, tidak perlu banyak, 1 sabun colek yang harga 1000 untuk ukuran lahan 2000 meter. Kemudian melakukan tindakan yaitu penyemprotan. Penyemprotan yang kami lakukan bukan dengan bahan kimia, akan tetapi dengan metode organik, dengan menggunakan air kelapa. Karena dalam air kelapa ini banyak sekali mengandung unsur hara seperti kalium, nitrogen, fosfor, magnesium dan lainnya, yang sangat dibutuhkan oleh tanah, juga sangat dibutuhkan oleh tanaman padi kita. Lakukan fermentasi sehari semalam dengan 5 liter air kelapa atau 1 liter air kelapa, kita aplikasi atau kita campurkan dengan 1 siung bawang merah. Kemudian kita gunakan dosis 300 ml per tangki. Dan untuk lahan 2000 meter kita menggunakan 3 tangki. Sahabat ya. Kemudian setelah beberapa hari baru kita melakukan
penyemprotan dengan fungisida. Baiknya kita menggunakan fungisida yang sistemik, karena padi yang terendam banjir itu mengalami pembusukan jaringan. Maka kita perlu melakukan memperbaiki unsur jaringan yang ada dalam batangnya. Kita lakukan penyemprotan semaksimal mungkin dan kita ulangi minimalnya 5 hari sekali atau seminggu sekali. Setelah melakukan penyemprotan ini, maka sahabat boleh melakukan pemupukan setelah kita melihat perbedaan dan perkembangan padi kita. Minimalnya lakukan pemupukan setelah seminggu penyemprotan atau 5 hari penyemprotan, karena ini sangat berpengaruh terhadap unsur hara dan unsur jaringan tanaman padi kita, yaitu memperbaiki. Untuk fungisida baiknya kita gunakan fungisida yang sistemik. Kalaupun sahabat ingin menggunakan fungisida yang kontak pun boleh, tidak apa-apa. Dan setelah itu, setelah melakukan pemupukan setelah seminggu, maka lakukan penyemprotan sekali lagi ya sahabat ya. Kemudian sahabat bisa melihat bagaimana perkembangan padi kita dan bisa evaluasinya, dan bagaimana sudah perkembangan umbinan juga struktur jaringan yang ada pada tumbuhan kita. Oke, hanya itu saja beberapa kisi yang kita butuhkan, yang perlu kita lakukan ketika padi kita terendam oleh banjir. Yang intinya, kalau seandainya terjadi seperti yang saya bilang tadi, jangan langsung melakukan pemupukan. Kalau seandainya sahabat melakukan pemupukan, maka yang akan terjadi, padi akan semakin stres. Hal yang terjadi ketika padi kita banjir, terendam banjir, yaitu yang pertama, tanah kelebihan unsur hara, maka otomatis akan terjadi keasaman yang tinggi. Kemudian padi akan terjadi pembusukan jaringan, atau istilahnya busuk batang, atau tinggal sebagian. Maka lakukanlah kisi-kisi yang sudah kita bilang tadi. Semoga ini bermanfaat, karena hal yang sudah kita lakukan ini sudah banyak kita evaluasi, kita implementasikan, dan alhamdulillah berhasil. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi motivasi. Apabila ada kekurangan, maka mohon ditambahkan. Apabila saya salah, mohon maaf. Kalau ada yang lebih, silahkan berbagi di kolom komentar. Sahabatku sekalian, jangan pernah malu jadi petani. Petani ini berkah, petani ini mulia. Salam inovasi petani.